Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu yang membahas tentang fikih al-muyassar, yaitu fikih ringkas. Dan alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan kitab fikih ibadah, yaitu satu bab dari kitab fikih ibadah, yaitu kitabus shalah. Kitab salat kita telah selesaikan ya, selama dari tahun 2018. Sekarang berapa? 5 tahun. Pandemi, libur berapa tahun? Kajian itu, Pak. 1 atau 2 tahun pandemi itu liburnya? 1 tahun ya. Berarti fikih ibadah 4 tahun. Ya. Fikih ibadah tentang masalah salat. Dan alhamdulillah kita masuk bab baru, yaitu kitabuz zakah. Ya, kitab zakat. Dan ini adalah kitab atau pembahasan yang penting, karena merupakan rukun ketiga dari rukun Islam, yang mana banyak di antara ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran Allah gandengkan antara salat dengan zakat. Ya, baik, kita masuk ke kitab salisan, ya, pembahasan yang ketiga, yaitu kitabuz zakah, kitab zakat. Wa yashtamilu ala 6 abwabin. Kitab zakat itu mencangkup 6 bab. Dalam kitab ini mencakup 6 bab. Ya. Al-babul ula atau al-babul awal, adapun bab yang pertama, fi muqaddimatiz zakati wa fihi masail, yaitu muqaddimah. Ya, ada beberapa permasalahan. Muqaddimah dalam kitab zakat ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifiz zakat, tentang apa sih pengertian dari zakat itu. Ya, terkadang orang itu bisa menyimpulkan suatu hukum, akan tetapi dia tidak tahu apa sih pengertiannya itu. Padahal dalam menentukan suatu hukum, maka dia harus tahu apa pengertian terlebih dahulu. Ya, az-zakatu fil lughah, zakat dalam bahasa artinya an-nama'u wa ziyadatu. An-nama' pertumbuhan, wa ziyadah pertambahan. Sebagian ulama menambahkan yaitu wa taharah, pensucian. Di zakat secara bahasa artinya pertumbuhan, pertambahan, dan pensucian. Yuqalu zakaz zar'u idza nama. Dikatakan bahwasanya zakaz zar'u, ya, dalam bahasa Arab ada zakaz zar'u. Zara' itu tumbuhan. Zakaz zar'u ay tumbuhnya tumbuhan. Tumbuhan itu mulai dari kecil menjadi besar. Ya, itu namanya zakat. Wa syar'an, adapun secara syariat, ya, ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin la ta'ifatin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin wa hiya tuhratun lil 'abdi wa tazkiyatun li nafsihi. Adapun secara syariat, ibaratun, suatu ungkapan, an haqqin yajibu fil mal, ya, yang dimana di situ ada hak, yang mana dalam suatu harta yang telah mencapai nisab, ya, nisabnya tertentu karena nisab harta itu berbeda-beda.
Di dalam masalah zakat ada 5 yang akan diberikan zakat, terutama yang zakat mal ada 5. Yang pertama zakat fiddah wa az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak termasuknya uang. Kemudian zakat bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, zakat kemudian zara, zakat pertanian, kemudian temuan, kemudian zakat tijarah. Ada 5, zakat perdagangan. Jadi antum yang pebisnis, ada barang yang dijual itu ada zakatnya. Jika barang yang dijual tersebut harganya melebihi nisab dan sudah mencapai haul. Nanti kita bahas insyaallah. Nah, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu, li ta'ifatin makhsusah, untuk orang-orang tertentu. Ya, jadi tidak semua terkena zakat. Islam itu mudah. Kalau Anda punya uang yang telah mencapai nisab, maka ada zakatnya. Kalau enggak sampai nisab, enggak ada zakatnya. Ya. Nah, wa hiya tuhratul lil 'abdi, yang mana dengan zakat itu bisa mensucikan, ya, membersihkan seorang hamba, wa tazkiyatun li nafsihi, dan bisa mensucikan jiwanya. Ya, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal, dan tidaklah, ya, sedekah itu mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Ya. Oleh karenanya kata sebagian para ulama mengatakan, sebab tambahnya harta yang barokah, ya, itu dengan sedekah. Ya, sebab bertambahnya harta yang barokah itu dengan sedekah. Jadi ada kata-kata al-barokah di sini, sebab bertambahnya harta yang berkah, bukan bertambahnya harta, tapi harta itu berkah. Ya, dengan sedekah. Karena ada harta yang tidak berkah. Ya, orang dikasih harta banyak akan tapi lalai dengan akhiratnya. Nah, tapi kalau harta itu berkah, ya, sedikit, misalkan Allah memberikan itu sedikit misalnya, ia tidak akan merasa kekurangan. Itu kalau harta itu berkah, Allah misalkan kasih rezeki sedikit, itu orang itu tidak akan merasa kekurangan. Ya, pasti Allah kan, dan dia yakin kalau misalkan ia kasih sekian, misalkan gajinya per bulan misal 3 juta, dia akan cukupkan dengan uang itu. Ya, misalkan gajinya 2 juta, ia akan cukup dengan uang itu. Ya, kalau orang yang hartanya enggak berkah, dikasih gaji 10 juta habis. Ya, dikasih 10 juta habis. Itu berarti hartanya tidak berkah. Nah, kita lanjutkan. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Karena sedekah itu ada 2. Ya, shadaqatun wajibatun sama shadaqatun tatawu'ah. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib yaitu zakat. Adapun sedekah yang sunnah, sebagaimana kita keluarkan uang kita memberikan memberikan infak ke masjid, kita memberikan sedekah membantu orang sesama, itu termasuk sedekah yang sunnah. Di antara sedekah yang wajib adalah zakat, kemudian memberi nafkah kepada anak dan istri, itu merupakan sedekah yang wajib. Nah, wa hiya sababun min asbabi isya'atil alfati wal mahabbati wat takafuli baina afradil mujtama'il muslim. Ya, zakat ini disyariatkan karena ada maslahat di sini. Apa maslahatnya? Yaitu sebagai sebab di antara sebab-sebab tersebarnya kerukunan, kelemah lembutan, ketenangan dan kecintaan, ya, saling mencukupi antara sesama muslim.
Bayangkan kalau seandainya semua orang di Indonesia ini, terutama yang muslim ya, itu mereka membayar zakat, tidak ada orang muslim, tidak ada apa, tidak ada orang miskin ya, tidak ada orang miskin ya. Karena syariat ini Masya Allah. Dan salah satu Islam itu perbudakan itu dihapus atau tidak dalam Islam? Tidak. Perbudakan masih ada dalam Islam. Akan tetapi Islam itu ingin menghilangkan, tapi tidak dihapus, ingin dihilangkan ya. Salah satunya dengan apa? Dengan adanya zakat ini ya. Kan salah satunya zakat itu kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Yang terakhir adalah wa fir riqab. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, dan salah satunya apa? Ar-riqab, yaitu budak, untuk dibebaskan ya, untuk dibebaskan. Nah, kemudian al-mas'alatu tsaniyah, hukmu zakati wa dalilu dzalik. Bismillah. Hukum zakat dan dalil tentang hukum tersebut. Nah, az-zakatu faridatun min faraidil Islam. Zakat merupakan kewajiban atau salah satu kewajiban dari beberapa kewajiban-kewajiban Islam. Wa ruknun min arkanihil khamsah, dan merupakan rukun dari rukun Islam yang 5. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah. Sedangkan zakat merupakan ahammu, sesuatu yang paling penting dari rukun-rukun itu setelah salat. Ya, banyak dalilnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat ya. Dan banyak dalil-dalil yang berkaitan yang Allah menggandengkan antara salat dengan zakat. Ini menunjukkan saking pentingnya zakat tersebut. Ya, di antara dalil yang tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil dari harta mereka yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan hati-hati mereka ya. Jadi zakat ini kata para ulama mensucikan atau membersihkan dua hal. Dengan zakat bisa mensucikan jiwa kita, hati kita, diri kita dari dosa-dosa yang pertama, dan mensucikan harta kita. Bisa jadi di dalam harta kita ada sesuatu yang haram, maka kita keluarkan menjadi tidak ada yang haram ya. Nah, begitu pula sabda Nabi SAW, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun. Yang pertama syahadatun atau syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu yang pertama dibangun di atas syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah. Dalam rukun yang pertama ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya antara syarat diterimanya amal ibadah seorang adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini menunjukkan ibadah apapun harus ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu nama ibadahnya. Ya. Dan yang kedua, ibadah apapun apabila ingin diterima selain dari ikhlas harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau salah satu di antara kedua tersebut hilang, maka ibadah tersebut tidak diterima. Misal seseorang sudah sesuai dengan sunnah, akan tetapi dia tidak ikhlas, misalnya ingin dipuji atau ingin sesuatu yang lainnya, maka ibadah tersebut tidak diterima. Atau sebaliknya, dia ikhlas lillahi ta'ala, akan tetapi dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak diterima ya. Jadi harus dua-duanya ada dalam satu ibadah ya. Nah, kemudian
Rukun yang berikutnya, rukun yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, membayar zakat. Ya, wa hajjil bait wa shaumi ramadan, berhaji kemudian berpuasa Ramadan. Ada khilaf di antara para ulama rukun yang keempat sama yang kelima. Apakah yang keempat itu haji dan yang kelima itu puasa, atau yang keempat puasa atau yang kelima haji? Ya, karena memang dalam hadis Ibnu Umar itu haji didahulukan sebelum puasa. Ya, sebagian yang lain, hadis-hadis yang lain mendahulukan puasa sebelum haji. Ala kulli hal, lima-limanya adalah rukun dari rukun Islam. Nah, ya. Begitu pula sabda Nabi SAW tatkala memberikan wasiat kepada Muadz bin Jabal, ya, lamma ba'atsahu ila Yaman, tatkala dia diutus untuk ke Yaman. Dan Muadz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat Nabi, ya, yang dia itu adalah dari kategori ulamanya para sahabat, ya, dai-nya para sahabat. Ya, Nabi masih hidup saja beliau diutus untuk berdakwah. Ini menunjukkan bahwasannya keilmuan Muadz bin Jabal. Ya, Nabi SAW mengatakan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahkan kepada mereka. Dalam hadis, innaka sata'ti qauman ahlul kitab. Wahai Muadz, engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Ya. Dan ini fikih dari Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu mengetahui kondisi mad'unya. Ya, mengetahui kondisi mad'unya. Yang akan didakwah itu siapa? Ya, orang berdakwah kepada orang tua sama berdakwah kepada anak itu beda. Berdakwah di masjid sama berdakwah di sekolah itu juga beda. Berdakwah di live sama berdakwah yang tidak di live itu juga berbeda. Ya. Mengapa? Semuanya ada fikih dakwahnya. Karena ada masalah dan mudaratnya. Ya. Ada masalah dan mudaratnya. Misal kita berdakwah sama orang tua, sama-sama mengatakan, misalkan anak kita merokok, orang tua kita merokok, kita berdakwah. Bagaimana cara menasihatinya? Sama atau tidak? Beda. Kita mungkin kalau sama orang tua, nuwun sewu Pak, nuwun sewu dulu, begini dan begitu, kita pelan-pelan intinya dihalus-haluskan agar tidak tersinggung. Kalau kepada anak kita, bisa kita ini nih, rokok itu haram, rokok aja, duit ditabung atau duit dikai infak, bisa kita. Tapi orang tua, Pak, rokok itu haram Pak, uangnya ditabung Pak, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi semua ada dakwahnya, ada tata caranya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, dan ini sering disampaikan Nabi dalam khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan qawlan sadida, bukan syadida. Kalau pakai shin artinya ucapan yang keras. Kalau qawlan sadida, al-Imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di beliau mengatakan qawlan sadida, yang dimaksud dengan qawlan sadida adalah suatu perkataan yang hak sesuai dengan dalil Nabi SAW dan tata caranya benar, cara menyampaikannya. Ya, terkadang orang ucapannya benar tapi salah menyampaikan, ya tata cara menyampaikannya salah, ya nggak masuk, ya tidak masuk, atau bisa jadi malah membuat orang itu tersinggung, malah jadi bertambah bermusuhan. Tapi kalau caranya benar, ya yang disampaikan benar, inilah yang dimaksud qaulan sadida. Nah, kita lanjutkan. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Tatkala dia mau bersyahadat dan mengakui Nabi SAW sebagai Nabi, maka kasih tahu mereka, ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan, ya, 5 salat dalam sehari dan dalam sehari semalam. Ya, kemudian fa inhum ata'u lidzalik, dan tatkala mereka menerima, ya, seruan salat tersebut, fa'alimhum anna Allah qad iftarada
alaihim shadaqatun fi amwalihim. Sesungguhnya Allah akan maka ajarilah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat fi amwalihim, dalam harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ya. Jadi zakat ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Islam. Ya, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Islam. Begitu pula para ulama berijma, ya, wa qad ajma'al muslimun fi jami'il amsar ala wujubiha. Semua ulama, semua orang Islam berijma tentang wajibnya zakat ini. Wattafaqas sahabatu ala qitali mani'iha. Dan para sahabat bersepakat tentang ya untuk diperangi bagi siapapun yang enggan untuk membayar zakat. Banyak kisahnya, di antara kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, beliau bahkan dalam kurang lebih maknanya mengatakan seperti ini: barang siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat akan aku perangi. Atau siapa yang dulu di zaman Nabi SAW membayar zakat binatangnya, kemudian setelah Nabi wafat tidak membayar, akan aku perangi. Ya, ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Ya, ini nggak perlu terlalu dalam ya. Jadi yang penting kita baca agar kita, ini masih muqaddimah. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah zakat mal, zakat ijarah dan seterusnya. Nah, al-mas'alatu tsalisah, hukmu man ankaraha. Ini penting ini. Permasalahan yang ketiga adalah hukum bagi orang yang mengingkari wajibnya zakat. Ya. Man ankara wujubaz zakati jahlan biha. Siapa saja yang mengingkari wajibnya membayar zakat dikarenakan bodoh terhadap hukum tersebut atau enggak tahu, wa kana mimman yajhalu mithlu dzalik, atau orang-orang yang memang benar-benar enggak tahu, imma li hadatsati ahdihi bil Islam, bisa jadi dikarenakan dia baru masuk Islam, aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar, atau dia hidup di suatu daerah yang jauh dari perkotaan. Ya, kita tahu Pak, kalau pedesaan itu rata-rata jarang ulama, jarang dai, ya, jarang dai. Jadi di pegunungan ada, makanya ada orang Badui namanya, orang yang jauh dari perkotaan. Ya kita tahu sendiri di Sidoarjo, Surabaya itu apa, masjid-masjid sunnah banyak, ustadz sunnah banyak, tapi di desa-desa jarang, ya, jarang sekali. Atau kalaupun ada sedikit, ya. Nah, ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, makanya orang yang bodoh atau yang tidak mengetahui tentang hukum zakat, bisa jadi dia itu hidup jauh dari perkotaan. Ya. Nah, apa hukumannya? Urifa wujubuha wa lam yahkum bi kufrihi li'annahu ma'dzur. Maka orang yang seperti ini dia diberitahu tentang kewajibannya, ya, dan tidak dihukumi sebagai orang yang kafir atau dihukumi kekufuran karena ma'dzur, ada uzur. Ya, ada uzurnya. Nah, wa in kana munkiruha musliman nashi'an bi biladil Islam wa baina ahli ilm. Apabila dia itu mengingkarinya, ya, dan dia itu orang muslim yang hidup di negara Islam, dan di antara mereka banyak ahli ilmu, banyak kajian-kajian maksudnya, mereka mengingkarinya, fahuwa murtaddun tajri alai ahkamur riddah, maka orang tersebut dihukumi murtad, ya, dan baginya termasuk hukum-hukum kemurtadan. Jadi sudah kufur dia. Wa yustatabu salasan, ya, maka dia diminta untuk bertobat selama 3 kali. Fa in taba wa illa qutila. Apabila dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau membayar zakat, maka alhamdulillah selesai permasalahannya. Akan tetapi jika dia enggan,
ya, maka ia dibunuh. Ya, ini urusan pemerintah, bukan urusan kita. Ya, nah, lianna adillata wujubi zakati zahiratun fil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Karena kewajiban, ya, karena dalil-dalil tentang wajibnya membayar zakat sudah jelas terang, ya, dijelaskan dalam Alkitab, sunnah dan ijma'. Fala takadu takhfa ala min hadza halih. Ya, hampir-hampir tidak ada yang tidak mengetahui tentang keadaan atau tentang hukum-hukum zakat ini, atau tentang kewajiban zakat ini. Fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihi alkitab wa sunnah wa kufrihi bihima. Apabila mereka menentang, ya, atau enggan membayar zakat atau mengatakan tidak wajib, la yakunu illa, kecuali mereka tidak mungkin menjadi seperti itu kecuali dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah, ya, wa kufrihi bihima, dan mengingkari keduanya, mengingkari Al-Quran dan hadis. Nah, ini bagi yang mengingkari wajibnya zakat. Bukan dia nggak mau bayar zakat, tapi mengingkari wajibnya zakat. Ya, berbeda. Apabila seseorang nggak mau bayar zakat, dia mengatakan wajib. Bayar zakat hukumnya apa? Wajib. Tapi saya nggak mau bayar. Kenapa? Takut hartanya berkurang. Nah, ini berarti dia pelit. Ya, tapi dia tidak mengingkari kewajiban bayar zakat. Nah, adapun yang dimaksud dengan mengingkari wajibnya adalah itu dia misalkan seperti ulama, ya, atau siapa yang mengatakan zakat itu tidak wajib. Jilbab itu tidak wajib misalnya, atau sejenisnya, ya. Tayyib. Permasalahan yang keempat, hukmu mani'iha bakhlan. Nah, ini hukum orang yang enggan membayar zakat dikarenakan bakhlan, pelit. Ya, dikarenakan apa? Pelit. Nah. Ini penting. Man man'a ada az-zakati bakhlan biha ma'tiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi wa la yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Siapa saja yang enggan membayar zakat dikarenakan pelit, bukan mengingkari kewajiban tapi pelit, tahu wajib tapi pelit, seperti orang tahu puasa wajib tapi enggak puasa, ya, fahuwa athimun, maka dia berdosa, pelaku maksiat, ya, dan ia tidak sampai keluar dari Islam. Berbeda dengan sholat yang kemarin itu, karena ada hadis dari Nabi SAW tentang masalah kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau zakat tidak ada, ya, dia berdosa. Lianna zakata far'un min furu'iddin, karena zakat merupakan furu', perkara cabang dari cabang-cabang agama. Falam yukaffir tarikahu bi mujarradin tarikihi, ya, maka tidak boleh, ya, dikafirkan orang yang meninggalkan untuk membayar zakat dikarenakan dia nggak mau bayar. Nah, ini lihat para ulama yang katanya Wahabi itu suka mengkafirkan, Salafi suka mengkafirkan, ya, mereka mengkafirkan atau tidak mengkafirkan itu berdasarkan dengan dalil, dan mereka tidak pernah mengkafirkan secara ta'yin, secara khusus orangnya, oh kamu kafir, tidak pernah. Tapi yang dibahas apa? Hukumnya, yang dibahas hukumnya, ya. Nah, kemudian diqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakah, ya, dalilnya tentang tidak kafirnya orang yang enggan bayar zakat ini yaitu perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ya, orang-orang yang enggan bayar zakat itu mereka akan melihat, ya, jalannya apakah dia di surga atau di neraka. Walau kana kafiran lamma kana lahu sabila ilal jannah. Kalau seandainya orang yang enggan bayar zakat itu kafir, maka dia tidak akan melihat
jalannya untuk di surga, pasti langsung di neraka, kan itu. Ya, Nabi mengatakan dia orang yang enggan membayar zakat, dia bisa melihat jalannya di neraka atau di surga. Kalau dia kafir, dia nggak akan bisa melihat jalannya di surga, pasti di neraka. Nah, ya, wahada tu'khadhu minhu zakata qahran ma'at ta'zir. Dan hukuman orang yang enggan untuk membayar zakat, maka hukumannya adalah tetap zakat itu diambil secara paksa oleh pemerintah, tentunya bukan kita. Ya, jadi nanti ada kisah orang ini kaya nggak mau bayar zakat, kita curi. Nah, ini tidak benar. Ya, yang berhak untuk mengambil atau memaksa siapa? Pemerintah. Ya, ma'at ta'zir, dengan ta'zir. Ta'zir adalah yaitu memberi pelajaran dalam setiap perbuatan maksiat yang tidak ada dengan jelas dari syariat. Itu ta'zir. Yaitu memberi pelajaran, bukan pelajaran matematika, bukan. Maksudnya dikasih pelajaran orang ini, ya, biar tidak mengulanginya lagi. Ya, dalam perkara-perkara ya yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariat. Ya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab pernah memaksa, ya, mengasingkan seseorang yang mencuri. Kan begini Pak, hukum pencurian itu dibagi dua. Mencuri barang yang sudah dijaga sama mencuri barang yang dibiarkan, itu beda hukumnya. Misal seseorang menaruh HP, misal HP ini harganya 5 juta misalnya. Seorang menaruh HP di depan rumah, ya, kemudian diambil. Dan seseorang menaruh HP di dalam rumah, ya, kemudian diambil, maka hukuman bagi yang mengambil itu berbeda. Mengapa? Kalau orang menaruh HP di dalam rumah berarti sudah dijaga, ya. Bagi siapa yang mencurinya, maka jika itu sudah memenuhi untuk potong tangan, maka dipotong tangannya. Tapi misalkan seorang menaruh HP di luar, maka tidak terkena potong tangan. Mengapa? Karena itu keteledoran siapa? Orangnya tersebut. Dalam Islam seperti ini, enggak dikit-dikit potong tangan, tidak. Ya. Nah, Umar pernah mentakzir, memberi hukuman takzir pada orang yang mencuri kurma yang masih di atas, bukan di dalam rumahnya, di gudangnya, tidak, di pohon. Kurmanya diambil, yaitu dengan dicambuk dan digundul kepalanya, dengan dicambuk dan diasingkan. Ya, dan di antara contohnya adalah dicambuk, dihukum, digundul, itu juga termasuk hukuman dari takzir tersebut. Dan takzir ini kembali kepada pemerintah. Ya. Dan di antara bentuk-bentuk takzir, yang pertama adalah takzirul badan, yaitu badannya, yang memberi hukuman kepada badan, seperti dihukum cambuk atau dihukum mati. Ya. Kemudian pada harta, yaitu dimusnahkan hartanya misalkan, atau didenda, itu termasuk takzir. Badan dan harta sekaligus, yaitu dicambuk kemudian didenda, sebagaimana yang dikatakan yang di perbuatan Umar bin Abdul Aziz. Atau pembatasan seperti dipenjara atau diasingkan, dikeluarkan dari negara tersebut. Kamu tidak boleh ada di kota ini misalnya, harus keluar. Ya, kalau tahu akan diberi hukuman lagi. Ini namanya takzir. Ya. Atau juga yang sifatnya maknawi takzirnya, yaitu seperti peringatan keras, dibentak. Ini termasuk takzir. Ya, takzir tergantung siapa, dari pemerintah. Ya, seperti misalkan seseorang dari PNS misalnya, dia melanggar aturan satu kali diberi SK, itu termasuk takzir, biar tidak mengulanginya lagi. Nah, tayyib. Fa in qatala dunaha qutila hatta yakhda'a li amrillah taala. Apabila orang yang tadi yang enggan membayar zakat itu melawan dari pemerintah yang akan mengambil hartanya, qutila, maka ia diperangi hatta yakhda'a li amrillah, sampai dia itu tunduk pada perintah Allah. Ini wewenang siapa? Sekali lagi wewenang siapa? Pemerintah. Wa yu'addi zakah, sampai dia membayar zakat. Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Apabila mereka itu bertobat, mendirikan salat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah jalan mereka atau perluaslah jalan mereka. Ya, ini di antara dalil ya tentang orang-orang yang enggan membayar zakat. Begitu pula Nabi SAW juga mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja, dan adalah Muhammad adalah utusan Allah, untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan tiga hal tadi, bersyahadat, mendirikan salat, masuk Islam, Nabi SAW mengatakan fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan yang tiga hal tersebut, asamu minni, mereka terjamin dariku, dima'ahum, darah mereka. Maksudnya nggak boleh diperangi. Orang yang nggak mau bayar puasa nggak boleh diperangi. Ya, kecuali sholat dan zakat dan zahadat itu. Wa amwalahum, ya, maka terjaga pula hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam yang bisa menghalalkan darahnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya pada Allah. Ya, di antara illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, maksudnya yaitu misalkan seorang perempuan atau laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Rajam sampai mati. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang membunuh dikisos, dibalas dibunuh. Ya, kemudian yang ketiga, dia murtad, maka harus dibunuh. Ya, ini tiga. Ya, ini hak Islam, seseorang boleh ditumpahkan darahnya, ada tiga. Ya, murtad, kemudian orang yang sudah menikah berzina, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang yang membunuh dibalas dibunuh. Nah, ingat sekali lagi, ini adalah keputusan atau ketentuan dari pemerintah. Ya. Nah, bagaimana kata Ustaz Syahputra kemarin, ya, berhukum dengan hukum Allah itu ya berdasarkan kadar kemampuan orang masing-masing. Kalau pemerintah, dia berhukum dengan hukum Allah dengan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau kita, ya, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, misalkan sholat, kita nggak usah ngurusi pemerintah. Nah, kita nggak usah ngurusi pemerintah. Ya, kita urus diri kita sendiri. Ya. Dan kata Ustaz Firanda hafizallah, beliau mengatakan, ya, sezalim-zalimnya pemerintah, jika ada pemerintahannya, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpinnya sama sekali. Bayangkan coba, kalau seandainya ada satu hari misalkan, ya, hari di mana tidak ada pemerintah, tidak ada polisi, tidak ada tentara, bebas. Hancur pada hari itu mungkin negara itu. Ya. Hancur, pencurian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, ya. Kemudian naudzubillah min dzalik, misal perzinahan di mana-mana. Kan hancur nanti negara tersebut. Kenapa? Karena ada satu hari kepala hukum misalnya. Pemerintah nggak boleh ikut-ikut. Bebas. Hancur semuanya. Ya, bisa jadi kita jadi korban. Kan seperti itu. Makanya sezalim-zalimnya pemerintah, ya, itu lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Ya. Nah, dan kita tidak mengatakan pemerintah kita itu zalim, tidak. Kita nggak mengatakan pemerintah kita zalim, tidak. Ya, akan tapi ini bisa kita ambil pelajaran, sezalim-zalimnya pemerintah itu lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Yang teriak-teriak khilafah, ya. Sekarang kita tanya, orang-orang yang teriak-teriak khilafah, orang-orang HTI, ya,
seandainya ya, seandainya orang itu khilafah terbentuk dari orang-orang HTI tersebut, siapa yang berhak jadi khilafah? Yang pertama. Kemudian apakah hukumnya sudah ditentukan? Ya. Kemudian yang ketiga, ya, apakah bisa mereka menerapkan syariat Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam? Nah, lawang mereka itu meneriak-neriakkan khilafah katanya, ingin berhukum dengan hukum Islam. Musik saja masih sering-sering. Tatkala ada konferensi, ada musiknya sambil nyanyi khilafah, oh khilafah gitu, tidak tahu gimana laginya. Ya. Bagaimana bisa menerapkan syariat Islam? Orang Nabi saja mengharamkan itu. Kan seperti itu. Atau mungkin salah mungkin khilafah, bukan khilafah. Nah, ini begini nih, ikhwan. Alhamdulillah di negara kita sudah dibubarkan ini. Ya, diharamkan pemahaman seperti ini. Ini penting memang. Ya, seperti ya Hizbut Tahrir. Bahkan Syekh Albani rahimahullah mengatakan Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah zaman ini. Ya. Dan satu-satunya firqah ya yang mengatakan ahlu sunnah, dia mengatakan ahlu sunnah. Akan tapi dia mengingkari hadis ahad dalam masalah akidah, Hizbut Tahrir. Ya, di antaranya apa? Hizbut Tahrir. Dan mereka mengatakan azab kubur itu tidak ada. Ya, Nabi Isa akan turun di dunia, di langit dunia itu nanti di akhir zaman itu tidak ada. Ya, Dajjal akan muncul. Ada. Mengapa? Semua hadis itu adalah ahad katanya. Nah, hadis ahad itu apa? Hadis yang diriwayatkan ya, yang perawinya tidak sampai derajat mutawatir. Nah, dan para ulama khilaf berapa itu kategori mutawatir. Nah, tayyib. Adzan dahulu. Fadhil. Bismillah. Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar, yaitu berkaitan dengan permasalahan yang kelima, yaitu tentang harta-harta yang diwajibkan untuk dizakati. Ini hanya muqaddimah. Adapun perinciannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tajibuz zakah fi khamsati ajnasin minal amwal. Diwajibkan zakat pada 5 jenis ini dari harta. Ya. Yang pertama bahimatul an'am, yaitu hewan binatang ternak. Ya. Wahia al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, yaitu onta, sapi dan kambing. Ya. Kuda tidak ada. Kuda tidak ada zakatnya. Antum punya kuda 1000 tidak ada zakatnya. Nah, kecuali misalkan kuda tersebut diperjualbelikan, maka masuk dalam kategori dagangan. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakataha." Siapa saja yang memiliki onta, sapi, kambing yang tidak mau membayar zakatnya, zakat binatang tersebut, illa ja'at yaumal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanah, kecuali pada hari kiamat binatang-binatang tersebut akan mendatangi mereka dengan wujud yang menjadi lebih besar dan lebih gemuk. Besar, gemuk. Tantahu biquruniha, ya, yang mana binatang tersebut akan nyerutuki pelakunya atau nyerutuki pemiliknya. Tahu nyerutuk apa? Menanduk. Menanduk, ya. Apa nyerutuk dengan tanduknya? Apa nyerutuk bahasanya? Apa nyerutuk? Hah? Yes, pokoknya nyerutuk, tahu ya nyerutuk ya? Ya, pokoknya dengan kepalanya, apa dengan tanduknya. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan menginjak-injak dengan kuku kakinya. Ya. Wa kullama nafadat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Dan tatkala, ya, binatang, misalkan kita punya binatang 100, yang 100 sudah nyurutuk sudah nginjak-injak, maka ya 'adat 'alaihi ulaha, maka kembali lagi dari yang pertama. Hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan urusan di antara manusia. Ini hati-hati hukumannya, ya, pada hari kiamat hukumannya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi antum bersyukur, ya, misalkan dikasih Allah mungkin harta yang di bawah nisab, ya, antum bersyukur, nggak ada harta yang akan nyerutuki antum, gitu. Bersyukur antum. Nah, kemudian yang kedua adalah naqdan. An-naqdan yaitu al-dhahab wal fiddah, itu emas dan perak. Naqdan itu adalah ayat bayar, ya, alat tukar. Kalau sekarang itu apa? Uang. Emas juga iya, perak juga iya. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma minal amalati al-waraqiyah al-mutadawilatil yaum. Ya, begitu pula, ya, yang menempati posisinya saat ini, yaitu dari uang kertas atau alat tukar kertas yang sekarang ini beredar. Ya. Kalau dulu emas dan perak, kalau sekarang ada kertas. Kalau lebih sekarang lagi itu apa? Sudah saldo. Ya. Saya nggak punya uang, iya, di cashnya nggak ada, tapi saldonya MM-an. Ya. Itu juga kena zakat. Jadi jangan saya nggak punya emas, saya nggak punya perak, saya nggak punya uang. Ya, berarti nggak punya uang yang cash, berarti saya nggak kena zakat. Tidak. Ya, tetap kena. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yaitu uang, wala yunfiqunaha, dan enggan untuk menginfakkannya, enggak mau membayar zakatnya, fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha, siapa yang memiliki
ya emas dan perak yang tidak membayarkannya, ya tidak membayar hak-haknya, illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu minan nar, kecuali pada hari kiamat harta-harta tersebut akan dibentuk seperti lempengan, ya lempengan dari cemet ya, minan nar, dari api, ya fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan di neraka jahannam. Nah, kita tahu neraka yang paling ringan, wal'iyadzubillah, semoga kita diselamatkan dari neraka tersebut, itu hukumannya Abu Thalib. Apa hukumannya? Suruh pakai sandal yang mendidih, kemudian otaknya yang panas, kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana kalau yang paling bawah neraka jahanam? Ya, itu orang yang memiliki harta tersebut akan, dan gak mau bayar zakat, akan hartanya akan dijadikan lempengan kemudian dibakar, ya. Setelah itu fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian dibuat untuk nyetrika, maksudnya ditempelkan, ya, pada lambungnya, pada dahinya, kepalanya, dan pada punggungnya. Kullama baradat ruddat lahu, tatkala lempengan itu menjadi dingin, maka dipanaskan lagi. Fi yaumin kana miqtaruhu 50 alf sanah, pada hari di mana satu hari di akhirat itu miqdaruhu kira-kira sekitar 50 alf sanah, 50.000 tahun, ya 50.000 tahun. Bayangkan, nauzubillah min dzalik, ya. Dan kalau kita tahu harta yang kita zakatkan itu sedikit sebenarnya, ya, karena hanya 2,5%. Kalau kita punya uang misalkan 100 juta, berarti berapa? 2,5 juta. Kelihatannya banyak karena kita melihat 2,5 juta. Coba kalau kita punya uang 1 juta, berapa jadinya? Berapa? Ya enggak, 25%, 25.000 per 1 juta berapa? 25.000. Banyak atau tidak? Tidak banyak, ya. Jangan hitungnya seperti itu, ya. Kalau 1 M ya 25 juta, ya kita hitungannya karena sudah jutanya ini, enggak, tapi sebenarnya sedikit. Nah, karena itu ada hak orang miskin. Urudu tijarah, yaitu barang dagangan. Wahia kullu ma'adda lil bai'i wasyira'i li ajli ribah, yaitu setiap barang yang dijual, ya, atau yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta yang terbaik daripada harta yang kalian telah peroleh, yaitu dari perjualbelian. Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah apa? Zakat, barang dagangan. Kemudian yang keempat, barang-barang yang wajib dizakati adalah al-hubub. Hubub itu biji-bijian dan buah-buahan. Al-hubub wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Dan nanti ada tafsirnya. Wahia kullu habbin muddakhirun maqtatu min sya'irin wa qamhin wa ghairihima, itu setiap biji yang keluar dari tanah, seperti syair, gandum, qamah itu juga seperti gandum juga, dan sejenisnya, termasuk apa? Beras, yang sejenisnya. Ya wasimar, adapun buah yaitu seperti at-tamr wa zabib, kurma dan anggur. Anggur ada zakatnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita mencatat dalilnya ada di kitab. Antum harusnya punya kitabnya, ya. Ya, seperti Masya Allah. Antum beli berapa, Mas? Itu kalau tidak salah sekitar di shop itu sekitar antara 8, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 110. Sampai itu antum harusnya punya kitabnya, ya. Jadi nyatet itu di kitab. Saya lebih suka nyatet itu di kitabnya, bukan di buku tulis. Karena di buku tulis campur. Kalau belajar sulit. Kalau di kitab bab, misalkan bab zakat, kita catat di pinggir-pinggirnya, catat. Oh, kita nggak paham penjelasan ini, kita catat di pinggirnya. Kalau di buku tulis kita nyari terus. Itu kalau saya. Makanya saya tuh dulu waktu kuliah sama ibu dibelikan
buku yang itu yang tebel-tebel itu sampai sekarang masih ada bukunya kosong. Saya lebih suka di pinggir-pinggir itu kecil-kecil, di pinggir-pinggir kecil saya catat itu. Kenapa? Kalau misalkan apa namanya kita nyari di bab ini adanya di sini. Kalau misalnya panjang pembahasannya tak kertas staples gitu ya. Itu kalau dulu seperti itu saya dulu waktu kuliah seperti itu. Tapi orang beda-beda. Ada teman saya yang nggak ingin kitabnya terkotori sama sekali. Inginnya di buku tulisnya ada. Kalau antum tahu Ustaz Sunarko ya, Ustaz Sunarko, antum coba datang ke rumahnya, pinjam kitab Qaul Mufid. Kitab Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid. Itu seperti apa ya? Pokoknya nggak terlihat kitab itu ya. Saking urak-urakannya itu bawahnya, Pak. Perkata itu walaupun tahu katanya diterjemahkan sama beliau. Walaupun tahu katanya. Misalkan zahaba pergi ditulis pergi di bawahnya. Suka maknai beliau. Sampai enggak rubah kitab pokoknya. Ana sampai sindir sama beliau. Antum ini dulu ya. Antum ini sudah tahu artinya kok masih antum tulis. Antum kok masih antum tulis kenapa Ustaz? Jawabannya beliau, dulu tuh guru saya bilang itu. Regete kitab padangi hati gitu. Regete kitab padangi hati. Kata beliau, ya kotornya kitab, semakin banyak coretan kitab itu membuat hati kita bersih. Ya, Masya Allah. Nah, catatannya banyak beliau. Antum coba datang ke rumahnya, pinjam kitab Qaulul Mufid. Yang saya tahu Qaulul Mufidnya, yang lain saya nggak tahu. Yang saya tahu Qaulul Mufidnya. Ya mungkin hampir semua kitabnya. Ya beliau seperti itu. Dan beliau belajar di usia yang sudah tua, Pak. Ya, di usia anak-anaknya sudah menikah, sudah punya cucu. Ya, beliau punya kitab Arab diterjemahkan. Ya, antum jangan mau kalah. Ya, aku cita-citanya bukan jadi ustadz. Enggak, bukan masalah ustadz. Kita belajar itu dapat pahala, Pak. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi yang kelima, ya, yaitu al-ma'adin war-rikas, yaitu barang tambang dan barang temuan, ya, barang tambang dan barang temuan. Adapun barang tambang, yaitu ada zakatnya sendiri. Diantaranya misalkan barang tambang yang memiliki harga seperti emas. Ya, misalkan kita punya tambang, kita nemu, kita tambang di rumah kita ada minyak misalnya. Kita ada minyak dan harganya itu ketika kita jual seperti emas, ya, maka kita ada zakatnya. Nah, atau barang temuan yang harganya seperti emas pula. Misalkan kita menemu berlian, nemu ini bukan ya, bukan apa, bukan tambang tapi nemu di jalan, di pantai, tiba-tiba kita nemu perhiasan berlian yang harganya ratusan juta. Maka dikeluarkan khumus, bukan 2,5%, tapi berapa? Khumus. Khumus itu 5%. Ya, 5%. Tapi yang dikeluarkan nilainya. Bukan barangnya dicuil kemudian dibuat, bukan, tapi nilainya. Jadi insyaallah perinciannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi ikhwan, barangkali ada soal? Ya. Kerupuk enggak ada zakatnya. Barakallahu fik. Kak kuyan mas. Apa? Fadal. Besoknya emas dan perak dengan ternak dan pertanian serta perdagangan. Itu nanti itu pembahasan pada bab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, diantaranya kalau seperti emas itu nisabnya 85 gram. Antara sebagian ulama mengatakan 83, sebagian 85. Ini khilaf di antara para ulama. Ya, emas. Kalau perak, Allahu a'lam. Lebih tepatnya saya kurang tahu perak. Nanti insyaallah kita bahas. Adapun kalau seperti apa namanya, tumbuhan atau biji-bijian, yaitu 5 ausak. 5 ausak. Satu wasak itu 60 sok. Zakat itu, kalau zakat itu berapa sok? 1 sok. 60 itu 60 itu dikalikan 5. Berarti berapa? 5 kali 6 300 ya. 300 sok. Benar ini, 300 sok.
Hitungannya pakai volume soalnya 300 sok itu baru ada zakatnya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kemudian seperti zakatnya binatang ternak, di antara onta 5 onta ada zakatnya, yaitu 1 kambing. Ya, 1 kambing itu yang musinnah. Kalau kambingnya kambing Jawa, itu zakatnya 1 kambing Jawa, 5 onta zakatnya 1 kambing Jawa yang sudah usianya di atas 1 tahun. Kalau domba, ya itu 6 bulan, di atas 6 bulan, dan seterusnya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Begitu pula zakat tijarah, sabarnya. Nah, antum beli kitabnya, baca sendiri nanti bisa. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berkaitan dengan warisan ini, antum sering tanya warisan ini, warisannya banyak antum, masya Allah. Nah, apakah seorang yang mendapatkan pembagian warisan dikenakan zakat? Bila iya, bagaimana perhitungannya? Taib, apabila zakatnya itu apabila hartanya melebihi nisab, misalkan 85 gram emas, 1 gramnya yang murni berapa? Anggap 1 juta sampai? Hah? Itu mas-masan itu. Anggaplah 1 juta ya, biar enak ya ngitungnya. Jadi apabila dapat warisan seharga 85 juta, nah maka dia telah menemui nisabnya zakat. Jika dalam 1 tahun harta itu masih tetap ada 85 juta, maka dia dikenai zakat. Tapi jika setelah dapat 85 juta kemudian jenengan buat beli ini itu, maka tidak, kemudian dan hartanya nggak sampai nisab, maka nggak kena zakat. Ya, maka insya Allah tidak kena zakat. Nah, Allahu a'lam. Kemudian, apa anak yang meninggal lebih dahulu dari orang tua mendapatkan jatah warisan bila anak punya istri dan anak, berarti cucu ya. Berarti mahjub dia sebenarnya. Dalam Islam itu tidak dapat dia. Kenapa? Mahjub. Ya. Dan syarat mendapatkan warisan itu kan apa namanya? Yang mendapat warisan itu matinya lebih lama, maksudnya lebih terakhir matinya. Contohnya seperti ini. Ada orang, satu keluarga 5 orang misalkan, 3 orang, bapak, ibu sama anak 1. Dia punya anak lagi di rumah. 3 orang ini na'udzubillah min dzalik kecelakaan. Ya kan? Yang mati pertama bapak. Ya kan? Kemudian si anak ini mati. Anak ini mati, tapi matinya duluan siapa? Bapak. Dia dapat warisan? Dapat. Dikasihkan siapa warisannya? Ya keluarganya. Kemudian dihitung lagi dia. Tapi kalau yang mati anaknya dulu, kemudian bapaknya mati, maka istri dan anaknya maka tidak mendapatkan warisan. Ini kalau dalam Islam. Nah, Allahu a'lam, karena apa syaratnya mendapatkan warisan itu apa? Ya, dia itu hidupnya lebih lama daripada yang mati. Nah, Allahu a'lam. Tapi kalau di negara kita ada yang namanya wasiah wajibah. Kalau di negara kita itu bisa dituntut, itu haknya dia. Misalkan orang itu mati, pak ibunya mati, misalnya seorang punya anak, kemudian si ini perempuan punya anak, sama-sama punya anak, kemudian melahirkan, dia mati, maka anaknya ini menggantikan posisi ibunya. Kalau di negara kita seperti itu, di Indonesia seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Nah, masalah waris masih panjang. Bab ibadah ya. Ya Mas, terakhir. Tadi kan dikatakan bahwa kalau orang yang tidak berzakat, bahwa negara berhak untuk menariknya. Ini pikiran saya kok jadi seperti pajak. Nah, pertanyaannya adalah misalkan seorang pegawai itu mendapatkan gaji, kemudian ada pajak penghasilan dipotong 20%. Nah itu apakah dia masih berzakat atau tidak?
Nah, negara itu misalkan dia berhak untuk misalkan mengambil pajak, ya, negara itu dia sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengambil pajak dari orang muslim, itu hukum asalnya. Akan tetapi para ulama memberikan keringanan, negara diperbolehkan mengambil pajak itu jika memang benar-benar darurat dan dibutuhkan. Misalnya negara ini dalam kondisi sudah krisis moneter, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk menutupi hutang-hutang, ya, atau negara dalam keadaan perang, itu diperbolehkan. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Nah, kemudian apakah pajak itu sama dengan zakat? Beda. Misalkan negara membayar misalkan orang penghasilan itu biasanya ada pajaknya, misalkan 11% PPN, ya, misalkan. Apakah PPN itu sudah termasuk zakat? Belum. Ya, zakat sendiri, pajak sendiri. Ya. Adapun pemerintah misalkan mengambil pajak, itu urusannya pemerintah sama Allah nanti, bukan urusan kita. Ya. Kalau kita, tugas kita itu apa? Membayar zakatnya. Ya, itu urusan pemerintah. Misalkan pemerintah itu nanti di sisi Allah, ini mereka mempertanggungjawabkannya sendiri. Ya. Apakah memang dimaafkan atau tidak? Itu urusan Allah. Dan bukan urusan kita sama pemerintah. Bahkan Nabi SAW, wa in ta'ammara abdun habasyiyun fa'ajib wa tuti'. Walaupun yang memerintahkanmu itu adalah budak Habasyah, maka tetap taati dan dengar ucapannya. Walau daraba dhahruk, walaupun dipukul punggungmu. Berarti ini benar-benar zalim, kan? Ya. Di dalam Islam, pemerintahan atau khilafah itu tidak boleh selain dari orang Quraisy. Ya. Budak jadi khilafah berarti kan dia zalim yang pertama, ya kan? Atau mungkin dia membunuh tuannya, mungkin ini budak ini milik tuannya, yaitu yang raja, dibunuh, dia yang menggantikan, zalim, kan? Kemudian dia melakukan kezaliman, tetap taat dan dengar perintahnya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Lihat, bayangkan Imam Ahmad 3 kali, ya, 3 kali khalifah. Beliau dihukum, dicambuk, dipenjara, tapi tetap taat sama pemerintah. Ya, karena taat pada pemerintah maslahatnya besar, ikhwan. Sangat-sangat besar maslahatnya. Ya, kalau antum tidak taat sama pemerintah, itu mudaratnya banyak. Ya, antum tahu, kalau sebagian ulama mengatakan, antum tahu Libya, kemudian Syria terjadi seperti itu karena apa? Karena demo awalnya itu, karena ingin melengsarkan pemerintah yang sah. Akhirnya pemerintah sudah, siapa yang berpemahaman sama seperti yang itu, diperangi, hancur semua. Kalau kita, walaupun misalkan kita ditarik pajaknya biro sih, kita sholat masih enak, ya kan, sekolah masih enak, ibadah masih enak, dan yang lainnya, ya, daripada seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ingat, mentaati pemerintah itu merupakan bagian dari usul akidah ahlus sunnah. Pokok akidah ahlus sunnah mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf dan mubah. Dalam hal apa? Yang ma'ruf, yang baik dan mubah, yang boleh, yang tidak ada larangan. Tapi kalau sudah perintahnya dalam masalah maksiat, tidak boleh kita taati. Ya, misalkan pemerintah memerintahkan kita untuk minum khamar, enggak boleh kita taat. Memerintahkan kita untuk riba, enggak boleh kita ikuti. Ya, tidak boleh kita ikuti. Akan tapi jika perintahnya dalam masalah hal yang ma'ruf, yang mubah, seperti pakai helm dan sejenisnya, ya kita taati aja. Kita taati. Nah, karena bagian dari akidah ahlus sunnah adalah mentaati pemerintah yang resmi dalam negara tersebut. Kenapa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, jadi jawabannya apa? Tetap bayar zakat, karena beda antara pajak dengan zakat. Nah, Allahu a'lam. Kita akhirnya kafaratul majlis.
hukumnya orang yang menghindari atau menggelapkan pajak. Nah, menggelapkan pajak, antum dosa, antum membohongi. Nah, dosa, tidak boleh kita menggelapkan pajak. Tapi kalau seandainya kita cari konsultan pajak yang seandainya agar pajak kita menjadi ringan, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita menggelapkan pajak, kita malah mudarat sendiri. Mudaratnya lebih besar. Kalau seandainya ketahuan, kita malah lebih parah lagi. Lebih baik misalkan pajaknya nggak besar, selagi kita mampu kita bayar aja. Nah, memang dalam hadis ada Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah ya la yadkhul gimana? Astagfirullah, saya lupa. Tidak masuk surga orang yang mengambil pajak. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Maksudnya berarti mengambil pajak dosa besar. Nah, sudah kita akhirkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.